Valentine di Indonesia disebut hari kasih sayang. Tapi itu keliru sekali, saudara sekalian. Apa sebabnya pikiran orang itu cerita Romeo and Juliet? Salah, saudara sekalian. Nah, ini ada satu foto saya mau tayangkan kepada saudara supaya saudara tahu sejarah daripada hari Valentine. Pada abad keempat di Romawi, itu kaisarnya sedang perang. Nah, dalam peperangan itu, dia tidak izinkan pemuda-pemudi yang pacaran menikah. Dilarang menikah pada zaman itu, tidak boleh menikah. Tetapi di tengah keadaan yang demikian itu, banyak pemuda-pemudi yang mau menikah, apalagi yang mau pergi perang. Betul tidak? Ya, sudah pacaran sekian lama, tidak bisa menikah gimana? Jadi mendingan mereka menikah dulu, kalau pergi perang ya tewas atau apa ya terserah lah. Nah, di dalam keadaan yang demikian itu, maka mereka minta pernikahan mereka diberkati oleh Uskup Valentino. Nah, Uskup Valentino ini tidak bisa menolak pemuda-pemudi gereja meminta diberkati, lalu dia memberkati banyak. Dan itu diketahui oleh kaisar pada waktu itu. Lalu Valentino dipenjara, singkat cerita dia dihukum mati pada tanggal 14 Februari. Itu abad ketiga. Tapi belum pernah dirayakan sampai dengan abad ke-15, lalu secara resmi pada abad ke-18, dan sekarang ini sampai di kampung-kampung Indonesia juga hari kasih sayang. Kalau ditanya, tahu sejarahnya tidak? Gua Cai orang bilang. Nah, ini supaya saudara tahu, nah, itu bukan cerita Romeo and Juliet, tapi pengorbanan daripada Pastor Uskup Valentino, ya. Dan itu kita memperingati. Jadi hari ini saya khotbah tentang kasih Bapa karena bulan ini adalah bulan kasih. Nah, untuk kasih Bapa ini saya akan ambil 2 ayat. Tolong Pak Wahyu yang bacakan. Satu ayat yang sangat terkenal yaitu Yohanes 3:16 dan yang kedua ayat 17-nya. Jadi Yohanes 3:16 dan 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, saudara sekalian, kita kebanyakan hafal Yohanes 3:16. Ada amin? Yes. Atau tidak hafal? Hafal. Hafal. Tapi ditanya ayat 17, banyak orang tidak tahu, termasuk pendeta. Ya. Nah, 2 ayat ini kita akan bicarakan pada hari ini, supaya kita bisa melihat bagaimana kasih Bapa dinyatakan. Yang pertama dari ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga diberikannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih Bapa dinyatakan dengan pengorbanan. Yes. Kasih tanpa pengorbanan adalah tong kosong, nyaring bunyinya, saudara sekalian. Hari Valentine memperingati Uskup Valentino yang berkorban untuk pemuda-pemudi yang dia berkati. Dia bisa menolak, tapi karena panggilannya, maka dia berkorban. Nah, dalam sejarah gereja banyak sekali cerita-cerita tentang pengorbanan. Tetapi saya mau bawa kita kepada zaman ini. Saya tidak tahu, pernah tidak saya cerita di sini, bulan Juni tahun yang lalu, saya ke Boston untuk konseling sepasang suami istri yang sudah menikah 20 tahun. Tapi ada gangguan will katanya. Ya. Jadi saya diminta ke sana, saya terbang, pulang balik itu 30 jam satu sekalian. Hanya konseling untuk 1 jam. But I have to go there. Saya telepon orang tuanya, saya bilang, saya konseling telepon saja. Dia bilang, no, Pak Bob harus datang bicara langsung. Dan saya ke sana terbang, mereka salah pesan pesawat, satu kali terbang 15 jam. Nah, di dalam percakapan
pan tersebut, saya tanya kepada si suami, saya counseling dia punya suami. Saya tanya kepadanya, menurut kamu itu siapa yang bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarga? Langsung dia jawab, dua-duanya Pak. Betul tidak dua-duanya? Kok diam? Salah. Saya bilang salah. Mengapa salah? Di dalam Alkitab mengatakan suami adalah kepala keluarga. Dia adalah nahkoda. Sedangkan wanita dalam kajian dikatakan hanya sebagai pendamping dan penolong saja. Nah, saudara sekalian, kebahagiaan keluarga itu yang menentukan adalah suami sebagai kepala keluarga. Amin. 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 Nah, sekarang amin. Kok ibu-ibu diam-diam saja tidak setuju ya? Nah, saudara sekalian, nah kalau saya bilang kepada dia, kamu tahu apa kebutuhan utama istrimu? Bapak-bapak jawab sekarang, ayo. Apa kebutuhan utama istrimu? Saya pernah cerita ya, ada satu bos itu yang hari Minggu ajak istrinya ke mall, besok hari Senin masuk kantor, pegawainya mengatakan, bos, you hebat sekali ya. Kenapa hebat? Kemarin kamu ke mall dengan ibu, saya lihat dari tempat parkir, turun mobil sampai pulang kamu gandeng dia terus. Mesra sekali. Takut dia hilang. Saya tidak lepas dia, nanti dia belanja sendiri. Nah, saudara sekalian, jikalau engkau mencintai istrimu, ya, engkau harus tahu apa kebutuhan utama seorang istri. Rocky jawablah. Ayo, sikut itu, ayo. Lalu sekalian, kebutuhan utama istrimu adalah cinta kasih. Amin. Biar kau belikan dia mansion 20 tingkat, ada pembantu rumah tangga 12 orang, tapi engkau tidak cinta dia, dia seperti hidup di dalam apa? Nah, saudara sekalian, kasih itu dinyatakan dengan pengorbanan, dan itulah yang Allah Bapa lakukan. Amin. Dan itulah yang Santo Valentina lakukan, dan itulah yang perlu kita lakukan di dalam rumah tangga kita maupun dalam keluarga kita. Saya setahun waktu istri masih hidup, paling sedikit 6 kali setahun menyatakan cinta kasih kita kepada istri. 6 kali. Ya. Kalau saudara ke rumah saya sekarang, saya itu masih gantung di tembok kamar saya itu balon dengan gambar hati, lalu ada tulisan I love you. Setiap Valentine tanggal 14 Februari, saya bangun jam 5 pagi, pergi ke toko yang paling dekat, beli balon itu, dan beli kembang mawar yang dia paling suka, dan kartu I love you. Saya gantung di samping tempat tidur, dia bangun, dia lihat, dia senang luar biasa. Ya. Itu salah satu cara untuk menyatakan cinta kasih. Nah, saya tidak tahu saudara sudah lakukan ini atau tidak waktu Valentine yang lalu. Saya tidak tahu. Tapi jika belum, please, percayalah saudara sekalian. Jika saudara bangun jam 5 pagi, lalu ke toko, lalu beli kembang yang dia suka, lalu beli balon, lalu beli kartu, dia bangun, dia akan apa? Ibu-ibu jawab? Sukacita. Bersukacita. Itu yang pertama, Valentine. Yang kedua, jangan lupa hari ulang tahun istrimu. Pasti. Jangan disikut ya, kapan kamu lahir. Nah, ulang tahun sama juga. Saya bangun jam 5 pagi, pergi beli kembang, beli balon juga, happy birthday. Nah, yang ketiga ini penting sekali saudara sekalian. Saya sering kali mengadakan seminar keluarga di Indonesia. Seperti sekarang saya bilang suami istri, ayo duduk bersebelahan.
Lalu saya tunjuk yang ketiga. Pak, kapan hari anniversary-nya kamu? Lupa saudara sekalian. Ya. Jangan sekali-kali lupa tanggal anniversary Anda berdua. Jangan lupa. Siapa yang bulan Februari ada anniversary? Ada tidak? Bulan Februari. Bulan Februari. Nah, bulan Februari rayakan ya, undang kita. Oke, ya. Sudah lewat belum? Belum lewat toh? Sudah lewat. Last week. Ya, undang pesta lagi nggak apa-apa. Nah, yang keempat, Mother's Day. Never forget Mother's Day. Saudara sekalian, mari kita lihat satu ayat dari Mazmur 127 ayat yang keempat kalau tidak salah. Silakan dibuka Mazmur 127 ayat keempat. Mazmur 127 ayat yang keempat. Tolong yang dapat bacakan. Ibu Cindy kalau dapat Mazmur 127 ayat keempat. Yes. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Oke, ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat 2. Saya salah. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. 3. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Oke, nah saudara sekalian, anak laki-laki adalah pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini ayat saudara suami-suami harus hafal. Buah kandungan. Siapa yang mengandung anak-anak kita? Ibu. Istri. Bapak-bapak cuma tahu enaknya saja, tapi yang menderita 9 bulan 10 hari itu siapa? Istri. Ya. Jadi